Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 1 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rahab mengalami rehab. Rahab mengalami rehab. Firman Tuhan terambil dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ke-6. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukannya kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusulnya. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, bahwa seseorang itu bisa mengalami sebuah perubahan yang luar biasa tatkala hatinya dijamah oleh Tuhan, dan kami bertemu dengan seorang perempuan sundal bernama Rahab yang mengalami rehabilitasi iman bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Rahab mengalami rehab atau rehabilitasi. Kita tahu dengan jelas bahwa profesi sebagai pelacur adalah sesuatu yang sangat dikecam oleh orang banyak. Tetapi kita bertemu juga di dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus melihat bahwa hati seorang pelacur yang kemudian mengalami sebuah jamahan Tuhan dan membuka hatinya untuk menerima kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan, mungkin dirinya lebih mulia daripada orang-orang yang mencoba untuk membunuh dan kemudian merajam daripada sang pelacur ini yang ada di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama kita bertemu bahwa seorang wanita bernama Rahab, perempuan sundal yang ada di kota Yeriko, menolong mata-mata yang dikirim oleh Yosua. Dan kemudian memberikan berita kepada orang-orang Yeriko, kepada raja di Yeriko, bahwa ada mata-mata yang datang ke rumahku, tapi kemudian sudah pergi keluar, maka kejarlah dia. Mungkin belum terlalu jauh. Sedangkan justru kedua pengintai itu disembunyikan, dilindungi justru oleh Rahab. Dengan cara seperti demikianlah Rahab kemudian menyelamatkan kedua pengintai ini, dan kedua pengintai ini punya keleluasaan mengintai seluruh kota yang ada di Yeriko tersebut, dan kemudian menyampaikan kabar kepada Yosua. Sahabat seperjalanan, untuk memahami kisah ini secara mendalam dan secara detail, maka sahabat seperjalanan perlu membaca seluruh kitab dalam kitab Yosua, khususnya pada pasal yang kedua yang berkenaan dengan Rahab. Apa yang kita pelajari di sini? Seseorang pendosa yang bernama Rahab, yang disebut sebagai pelacur dan pemberi jasa layanan fisik, yang justru melayani banyak para pembesar, para bangsawan, dan orang-orang penting yang ada di Yeriko. Tatkala dia kemudian bertemu dengan utusan-utusan Yosua, entah apa yang terjadi. Bagaimana Rahab kemudian sang perempuan sundal ini memiliki hati yang terbuka. Buat apa orang Israel ini datang? Buat apa mengintai? Tapi kabar tentang kehebatan Allah daripada orang Israel yang sudah dipimpin oleh Tuhan mengalahkan sedemikian banyak raja-raja. Pertolongan-pertolongan Tuhan. Maka Rahab itu berpikir, siapa di balik orang-orang Israel yang mencoba untuk memasuki tanah perjanjian ini, untuk kemudian mengalahkan semua raja-raja yang ada di Yerusalem, yang ada di Yeriko dan di daerah sekitar-sekitarnya. Ada 5 raja yang berkuasa pada saat itu. Disinilah kemudian kita bertemu bagaimana Rahab mengalami sebuah rehabilitasi kehidupan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan Rahab dicatat dalam kitab Ibrani sebagai orang yang satu-satunya yang disebut sebagai pahlawan iman.
Pahlawan iman yang mempercayai Allah tidak punya keuntungan yang didapatkan kalau membantu mata-mata dari Yosua, bahkan mungkin nyawanya bisa terancam. Kalau bukan sebuah perjumpaan antara Rahab dengan Tuhan secara pribadi, lewat kedua mata-mata, lewat peristiwa-peristiwa yang dialaminya, sampai kemudian Rahab menyaksikan runtuhnya Yeriko, kemudian kekalahan-kekalahan yang dialami oleh raja-raja yang ada di waktu itu, dengan pasukan-pasukan daripada Yosua yang mengalahkan mereka semua. Maka di sini Rahab melihat bagaimana kekuasaan Allah yang luar biasa mengalahkan raja-raja yang ada, dan Rahab juga merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang memenangkan dia, yang menerima dia sebagai seorang pelacur, sebagai perempuan sundal yang Alkitab mengatakan. Namun dia mengalami perjumpaan Tuhan dan mengalami sebuah perubahan hidup. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari daripada peristiwa ini? Bahwa yang pertama, kalaupun kita bukan seorang perempuan sundal, kita bukan berbuat perkara-perkara yang kotor dalam kehidupan ini, kita bukan pelacur, kita juga bukan pengguna jasa-jasa perempuan sundal, kita juga mungkin bukan seorang penipu. Tapi seringkali di dalam Alkitab kita berjumpa dengan orang-orang yang menghindari dosa-dosa yang kasat mata, tapi masuk ke dalam sebuah dosa, yaitu dosa arogansi rohani. Dosa bagaimana menilai orang lain lebih rendah dari dirinya, bahwa saya lebih rohani dan orang lain itu lebih buruk, lebih berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Lalu kita berani mengatakan bahwa akulah yang layak. Pada saat itulah sesungguhnya kita sedang mengalami sebuah kejatuhan ke dalam dosa dalam bentuk yang berbeda. Sementara Rahab perempuan sundal itu, dia betul berbuat dosa, sudah tercemar dengan semua dosa-dosa yang dilakukannya sekian lama, entah berapa lama dia melakukannya. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sampai kemudian dicatat di dalam Alkitab tentang Rahab ini masuk dalam keturunan daripada yang kemudian itu garis keturunan sampai keturunan Yesus yang terlahir. Karena suami Rahab itu Salmon, dan Salmon itu adalah keturunan daripada Isai, raja ayah daripada Daud. Itu adalah rentetan daripada sebuah, kalau kita baca di dalam silsilah daripada Tuhan Yesus, itu ada Salmon, dan Salmon itu adalah orang Yahudi, keturunan yang satu jajaran hierarki daripada keturunan daripada Daud, Isai dan ke atasnya, itu adalah orang Yahudi. Dan Tuhan memakai bagaimana Rahab itu memberikan dirinya mengalami sebuah rehabilitasi sewaktu dia berjumpa dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa kita melihat bahwa kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, penerimaan Tuhan, pengampunan Tuhan, tidak peduli seberapa besar dosa yang kita perbuat, dosa yang kita lakukan. Selama hati kita lembut di hadapan Tuhan, hidup kita terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan bisa merehabilitasi segala perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat, yang dilihat oleh orang atau tidak dilihat orang. Mungkin perbuatan dosa yang merasa bahwa aku datang kepada Tuhan pun rasanya aku sudah terlalu kotor, terlalu jijik, terlalu busuk, tidak layak aku dekat dengan Tuhan. Memang tidak ada orang yang layak dekat dengan Tuhan, namun kasih setia Tuhan akan merangkul kita sekotor apapun kehidupan kita, selama kita membuka hati, membuka diri seperti Rahab perempuan sundal yang mengalami perjumpaan dengan Allah, sekalipun tidak dicatat secara jelas. Rahab tidak dicatat bagaimana menangis, Rahab tidak dicatat bagaimana menyatakan secara ekspresif emosinya waktu berjumpa dengan Tuhan. Namun satu perkara, Rahab mengalami rehabilitasi iman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Kami terus belajar untuk terus merehabilitasi kehidupan iman kami, sehingga kami terus dimurnikan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.